Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma. Saya dari kelas PAI 2E. Kepada yang terhormat Bapak Setiabudi selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam 2. Semoga selalu diberi kesehatan baik dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang peserta didik dalam pendidikan Islam sebagai pemenuhan tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam semester genap. Yang pertama yaitu dalam dunia pendidikan, peserta didik itu tidaklah pernah lepas dari yang namanya proses pendidikan. Yang dinamakan peserta didik adalah mereka yang sedang berproses mencari ilmu, berproses dalam berproses untuk mendewasakan, untuk mengerti bagaimana baik dan buruknya dalam kehidupan. Itu yang dinamakan peserta didik. Jadi yang pertama yaitu pengertian peserta didik. Menurut Al-Ghazali, peserta didik yaitu anak yang sedang mengalami perkembangan jasmani dan rohani sejak awal terciptanya dan merupakan objek utama dari pendidikan. Seperti yang dihadiskan oleh Nabi Muhammad, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, hanya saja orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Di situ dijelaskan bahwa manusia itu sebenarnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu keadaan yang bersih. Lalu bagaimana manusia bisa menjadi Yahudi, manusia bisa menjadi Nasrani, manusia bisa menjadi Islam, atau manusia bisa menjadi seorang dokter, atau manusia bisa menjadi seorang guru, manusia bisa menjadi seorang preman. Itu tidaklah lepas dari yang namanya proses pendidikan. Di situ ada yang mendapatkan proses pendidikan dengan baik dan ada juga yang tidak mendapatkan proses pendidikan dengan baik. Lalu mereka peserta didik bukan hanya saja manusia atau anak yang sedang bersekolah atau mereka yang sedang duduk di bangku formal, tapi peserta didik adalah anak yang manusia yang ingin mencari ilmu, ingin memproses diri, dan ingin berkembang baik jasmani maupun rohani agar dalam kehidupan masa depannya akan tertata. Ada juga yang mengatakan bahwa peserta didik adalah sebuah dianggap sebagai mitra pendidikan. Jika diartikan sebagai mitra pendidikan, maka akan terjadi hubungan pendekatan yang lebih harmonis antara pendidik dan peserta didik, yaitu artinya peserta didik akan lebih hidup dalam menanggapi sebuah pelajaran atau menanggapi sebuah materi yang diberikan oleh pendidik. Tapi jika kita menurut pada pendapat Imam Al-Ghazali, di situ akan tercipta seorang peserta didik yang lebih pasif, yaitu peserta didik yang hanya akan
Ketika guru mengatakan A, berarti dia akan mengatakan A. Tapi jika seorang peserta didik dianggap sebagai mitra pendidikan, ketika guru mengatakan A, peserta didik dapat mengatakan C, A, B, C gitu. Jadi mereka dapat menangkal atau mengutarakan sebuah pendapat yang lain yang dalam hal intinya itu sama, tapi dalam pengucapannya itu yang berbeda. Jadi mungkin seperti itu contohnya. Jadi dari kedua pendapat tersebut dapat kita ambil benang merah dari fenomena, yaitu secara universal, baik itu Islam atau non-Islam, pengertian peserta didik adalah seseorang dalam artian umum, baik dewasa ataupun belum dewasa, yang sedang menjalankan proses pendidikan baik formal maupun informal maupun non-formal, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak ada pada diri peserta didik menjadi ada, baik itu berupa ilmu pengetahuan, etika, maupun keterampilan yang hasilnya teraplikasi dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, bangsa, dan bernegara. Yaitu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa peserta didik adalah orang yang mendewasakan, yang sedang mencari jati dirinya, yang sedang menata kehidupan yang sekarang menuju kehidupan yang akan datang. Poin yang kedua yaitu kedudukan peserta didik. Di sini berbicara tentang kedudukan peserta didik sangat erat kaitannya dengan pengertian peserta didik yang telah dijelaskan sebelumnya. Tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali adalah peserta didik adalah sebagai objek pendidikan. Jadi kedudukan peserta didik di sini, dia adalah sebagai objek juga sebagai mitra dalam pendidikan. Jadi kedudukan seorang peserta didik dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan Islam, yaitu orang yang sedang belajar. Dalam pendidikan Islam, kata belajar ini bukan hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, namun juga belajar tentang etika, keterampilan, dan lain sebagainya. Namun yang namanya peserta didik, dia tidak bisa dikatakan peserta didik kalau dia tidak ada yang membimbing. Jadi bisa dikatakan peserta didik karena dia ada yang mengarahkan dan ada juga yang mendidik. Jadi kedudukan seorang pelajar atau peserta didik itu orang yang sedang belajar dan mendapatkan pendidikan, baik itu etika, keterampilan, olahraga, ataupun sebagainya. Poin ketiga yaitu kode etik peserta didik. Di sini peserta didik memiliki sebuah etika dalam hal belajar, etika dalam hal bersikap kepada guru, etika dalam hal bersikap kepada teman, dan juga etika dalam hal mengamalkan apa yang dia dapat dalam proses pendidikan tersebut. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa kode etik peserta didik itu ada 5, yaitu yang pertama, jangan berbicara di hadapan guru. Di sini disebutkan jangan berbicara di hadapan guru. Yaitu jadi kita ketika berbicara dengan guru, alangkah baiknya kita dengan menunduk atau dengan jangan menatap secara langsung wajah seorang guru.
di sini dalam dalam pandangan Islam. Di situ dikatakan tidaklah sopan. Yang kedua yaitu jangan bicara jika tidak diajak bicara oleh guru. Nah, ini dia. Jangan bicara ketika tidak diajak bicara oleh guru. Contohnya seperti kita menyela guru yang sedang menjelaskan sebuah materi, lalu kita itu tiba-tiba nyelonong berbicara yang ya mungkin ada kaitannya dengan pelajaran, tetapi jika belum diizinkan untuk berbicara, alangkah baiknya kita tidak berbicara. Seperti itu. Kita dengarkan dulu, kita perhatikan dulu, kita teliti terlebih dahulu, baru ketika dipersilahkan untuk berbicara, kita berbicara. Lalu yang ketiga yaitu jangan bertanya jika belum minta izin terlebih dahulu lah. Sama halnya seperti yang tadi, jangan bertanya dulu sebelum meminta izin kepada guru. Makanya di dalam kita belajar, yaitu seperti biasa, mungkin ada yang pernah mengalami ya. Jikalau seorang guru itu setelah selesai menerangkan atau memberikan materi, beliau itu biasanya itu jika ada yang belum mengerti, silakan angkat tangan dan bertanya. Lah, seperti itu berarti kita sudah diizinkan untuk bertanya. Ketika kita mengangkat tangan dan ingin bertanya apa yang belum jelas, apa yang belum paham, di situ ketika guru mempersilahkan, maka kita diperbolehkan untuk bertanya. Jangan ketika guru sedang berbicara menerangkan kita menyela dengan sebuah pertanyaan, itu tidak baik. Yang keempat yaitu jangan bertanya kepada guru di tengah jalan, tetapi sabarlah nanti setelah sampai di rumah. Nah, ketika kita mungkin ada fenomena ketika kita bertemu seorang guru di tengah jalan, atau bertemu di sebuah warung, atau bertemu di sebuah toko, tiba-tiba kita ingin bertanya sesuatu yang bersangkutan dengan pelajaran atau yang bersangkutan dengan kehidupan kita. Itu tidaklah sopan karena tempatnya itu tempat yang tidak pas. Alangkah baiknya kita menunggu sampai di rumah, atau kita menunggu sampai waktu sekolah masuk kembali, atau sekarang sudah banyak media sosial yang bisa kita manfaatkan. Yang kelima yaitu jangan berunding dengan teman di tempat duduknya atau bicara dengan guru sambil tertawa. Nah, di sini disebutkan seperti itu, yaitu jangan kita ketika guru menerangkan sesuatu, lalu kita itu berbicara sendiri dengan teman kita, itu akan menyinggung perasaan guru. Dan ketika sudah menyinggung perasaan guru, maka menurut Islam, ilmu yang kita dapat tadi akan masuk dalam kuping kiri, masuk kuping kanan dan keluar dari kuping kiri. Jadi tidak bermanfaat, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Atau jangan bicara dengan guru sambil tertawa. Yang namanya guru kita harus hormati, kita harus tawadhu dengan guru, tidak boleh kita menganggap remeh beliau karena siapapun kita, yaitu kita berasal dari seorang guru. Gitu. Kita berasal dari bimbingan seorang guru, kita berasal dari didikan seorang guru, kita berasal dari arahan seorang guru. Lalu yang keempat yaitu kriteria peserta didik dalam pendidikan Islam. Kriteria peserta didik dalam pendidikan Islam mungkin sangat erat dengan kode etik pendidikan
kode etik peserta didik itu sendiri. Kriteria tersebut adalah yang dimaksud dengan kriteria adalah norma yang diajarkan dalam agama Islam sebagai peserta didik, yaitu peraturan peserta didik dalam berproses pendidikan dan juga dalam bersikap baik itu dengan guru maupun dengan teman. Yang pertama yaitu kriteria peserta dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam tidak mengenal usia, dalam arti setiap individu muslim berkewajiban untuk menuntut ilmu dari ia dilahirkan sampai ia meninggal. A lifelong education. Jadi dalam Islam diajarkan tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dan juga dalam Islam juga diajarkan dari mulai kita belum lahir sampai kita meninggal, di situ kita berkewajiban untuk menuntut ilmu atau belajar. Yang kedua yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam selalu menghormati sopan santun dan tata krama yang baik terhadap pendidik dan dalam pergaulan sehari-hari. Di sini tadi sudah dijelaskan bahwa peserta didik itu harus menghormati dan sopan santun kepada seorang guru, dan juga dalam pergaulannya itu harus ditata. Jadi tidak dalam Islam itu semua itu sudah diatur, tidak bisa sembrono. Yang ketiga yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam menanggapi suatu persoalan tidak hanya mencari solusinya dan satu disiplin ilmu, melainkan dari berbagai aspek keilmuan. Peserta didik dalam pendidikan Islam itu ketika mendapatkan suatu masalah atau ketika berhadapan dengan suatu masalah di situ dalam mencari solusi, peserta didik itu tidak hanya menggunakan satu referensi saja, melainkan dia harus mencari beberapa referensi untuk dijadikan sebuah kesimpulan atau sebuah jawaban dari berbagai aspek keilmuan untuk dijadikan sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat yaitu peserta didik dalam pendidikan Islam dalam mengambil suatu keputusan ataupun untuk mengeluarkan pendapatnya tidak boleh bertentangan dengan akidah, Al-Quran dan hadis. Di sini sangat sudah dijelaskan dalam mengambil keputusan seorang peserta didik tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang merupakan pedoman inti dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Di situ setiap aspek keilmuan, setiap bidang keilmuan itu sudah ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Jadi, yang terakhir yaitu pendekatan peserta didik. Pendekatan dalam peserta didik yaitu usaha mengaruhi peserta didik dalam proses pendidikan Islam. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan sosial atau social approach. Yang kedua yaitu pendekatan psikologi atau psychology approach, dan yang ketiga yaitu pendekatan edukatif atau pedagogis approach. Pendekatan sosial yaitu menempatkan anak didik sebagai anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu pendekatan yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan psikologis, yaitu menempatkan anak didik sebagai suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang, yaitu penataan mental atau mengarahkan mental peserta didik ke mental yang lebih baik agar psikologinya itu yang tertata.
Yang terakhir yaitu pendekatan edukatif, yaitu menempatkan anak didik sebagai unsur yang penting dalam rangka proses pendidikan. Ini sangatlah jelas tadi dijelaskan bahwa peserta didik adalah objek dan juga mitra dalam pendidikan, yaitu orang yang sedang belajar dan juga mendapatkan pendidikan. Mungkin dari saya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri mohon muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.